Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang burden sharing ala Prabowo dan Jokowi. Bedanya apa? Jadi istilah burden sharing itu pertama kali diperkenalkan pada saat tahun 2020 sampai 2022. Ya, kalau yang masih ingat waktu itu ada pandemi, kemudian Pak Jokowi memperkenalkan burden sharing. Nah, di era Pak Prabowo itu ada Koperasi Merah Putih, ada Perumahan Rakyat. Burden sharing kembali disebut. Nah, bedanya apa? Kemudian dampaknya seperti apa? Nah, kalau masih ingat pada saat pandemi dulu itu lockdown, PSBB, PPKM, ya banyak istilah-istilah lah gitu ya. Nah, semua sektor ekonomi kena. Jadi mau belanja, malnya tutup, malnya buka harus pakai vaksin, kartu segala macam. Karena aktivitas ekonomi terbatas atau dibatasi dengan sangat signifikan, pendapatan pajak anjlok. Kemudian pada saat yang sama, kalau orang di karantina itu harus diongkosin. Ya dong, kalau di karantina nggak dikasih makan kan orang mati gitu. Kemudian beli masker, beli baju APD, beli vaksin yang waktu itu rebutan banyak negara. Kemudian banyak subsidi-subsidi yang lain. Nah, dalam situasi seperti ini berarti defisit akan semakin besar. Nah, bagaimana caranya menutup defisit ini? Berarti pemerintah akan terbitin obligasi. Nah, pertanyaannya laku nggak? Eh, Sama yang kedua, laku tuh bukan berarti laku apa tidak, tapi mampu diserap pasar nggak? Karena dulu misalnya kalau dia terbitin 200 gitu, sekarang terbitinnya 600. Nah, dari mana duitnya? Belum tentu ada uang sebanyak itu di market gitu. Dan kalau misalnya orang bersedia beli, mereka akan beli dengan kupon berapa? Jadi jangan sampai itu memberikan kesempatan bagi orang yang ingin kaya pada saat pandemi kan. Jadi kalau misalnya mereka membeli obligasi tapi minta kuponnya 12%, ya itu akan jadi beban untuk tahun-tahun mendatang. Nah, jadi solusinya waktu itu adalah, oke, kalau begitu kita berbagi beban saja. Dengan siapa? Kita itu artinya pemerintah dengan Bank Indonesia. Nah, pemerintah terbitin obligasi, kemudian Bank Indonesia beli dengan kupon atau imbal hasil yang di bawah rata-rata pasar. Uangnya dari mana? Ya, BI itu cetak uang, jadi nominal nggak jadi soal. Di tahun 2020 itu 473 T, 2021 itu 225 T, 2022 224 T. Kalau saya tidak salah ya, itu yang 2020 cuma sekitar 2% kuponnya. 2021 waktu itu untuk beli vaksin, jadi 0%. 2022 itu juga kalau nggak salah sekitar 2% atau 3%. Total sekitar 900 triliun. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang awam soal bank sentral, boleh nggak sih BI itu cetak uang beli obligasi? Nah, BI itu secara aturan itu dilarang membeli obligasi di pasar IPO. Jadi yang ada adalah kalau pemerintah terbitin obligasi, FR, ORI gitu kan, yang beli kan Bapak Ibu semua, beli ORI, beli FR-nya lewat bank, banknya beli ke pemerintah segala macam. Nah, kemudian si BI belinya dari pasar, jadi dia beli dari bank lagi. Itu disebut dengan operasi pasar. Jadi operasi pasar itu adalah BI beli bonds, belinya dari investor langsung. Itu diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah BI beli dari pemerintah langsung di saat IPO. Jadi dia nggak boleh beli seperti itu. Dia harus masuk ke market dulu, baru dari marketnya dia serap. Kenapa demikian? Karena kalau obligasinya ke market dulu, itu kan berasal dari uang yang memang tercipta dalam proses ekonomi biasa. Kita ada untung, untungnya kita simpan di bank, ada obligasi kita beli. Berarti kan obligasi itu bukan cetak uang, tapi dari keuntungan masyarakat. Tapi kalau obligasi langsung dibeli sama BI, itu cetak uang gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, eh, dalam kasus burden sharing ini, BI-nya langsung beli dari government. Jadi dia nggak dilempar ke masyarakat dulu, baru dibeli dari masyarakat. Nah, makanya disebut dengan cetak uang. Nah, dalam burden sharing 2020 sampai 2022, BI beli dari primary market, artinya beli langsung dari government. Dan dengan suku bunga yang rendah, pada waktu itu klaimnya Ibu Sri membantu menghemat keuangan negara sekitar 30 triliun. Jadi pada saat itu mungkin yield wajarnya 5% gitu. Dia bayar cuma 2%, berarti kan ada selisih. Nah,
Selisihnya itu sekitar 30 triliun. Saya nggak tahu per tahun tuh bagaimana. Nah, pertanyaannya, apakah praktik cetak uang itu tidak membuat inflasi atau nilai uang menurun? Pada saat pandemi enggak. Kenapa? Karena every country do that. Semua negara melakukannya sehingga dianggap normal. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah sampai kapan gitu. Dan setelah obligasi tersebut beredar, itu defisit negara bisa kembali dengan cepat nggak gitu. Nah, ini dalam tabel ya. Jadi 2020 kita punya defisit 947 triliun, rasio terhadap PDB 6,14. Kalau dalam kondisi normal, ini presidennya melanggar undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang cuma mensyaratkan 3% maksimal. Pada saat pandemi, Pak Jokowi bikin peraturan darurat Perpu, dia tetapkan selama masa pandemi diperbolehkan lebih dari 3%. Waktu itu diperbolehkan sama DPR dan dijalankan. Nah, kalau tidak salah, dia targetkan dalam 3 tahun sudah harus kembali normal. Ternyata kita hebat sekali. Jadi 2020 6 minus 6, 2021 minus 4,5, 2022 yang seharusnya masih diperbolehkan minusnya di atas 3, kita 2022 sudah 2,35%. Kemudian 2023 minus 1,65, 2024 minus 2,29. Sekarang mungkin mendekati 2,5, 2,6 gitu. Jadi kenapa Indonesia dipuji-puji banyak negara? Karena kita salah satu negara yang paling cepat pulih pada saat pandemi dalam hal pengelolaan APBN-nya. Nah, ini juga waktu itu berkahnya dari harga komoditas yang tinggi sih. Tapi komoditas tinggi ini bukan karena pandemi, tapi karena perang Rusia Ukraina. Makanya kita punya APBN jadi lebih bagus. Nah, di era Prabowo, Bapak Ibu, tidak ada krisis kayak pandemi 2020 sampai 2022. Nah, tapi dia lebih ke mendukung program Koperasi Merah Putih dan Perumahan Rakyat. Nah, dan tidak ada juga undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang yang darurat. Maka kalau tidak ada undang-undangnya, BI nggak boleh beli dari primary market. Eh, Kalau dia tidak beli dari primary market, maka tidak terjadi cetak uang. Ini perbedaan pertama. Kan orang katakan berdasarkan ini cetak uang. Enggak. Kalau Prabowo punya enggak. Jokowi iya. Ya waktu itu kan mau nggak mau kan. Tapi kalau yang kali ini dia tidak cetak uang. Pertanyaannya uangnya dari mana? Nah jadi kan BI tadi mereka sudah punya likuiditas sendiri gitu ya. Jadi dia juga punya namanya operasi pasar yang biasa dia lakukan. Ya pakai yang ada itu. Jadi karena dia tidak menggunakan beli di primary market, efek ke inflasinya kecil. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya itu adalah eh, kalau burden sharing-nya Pak Jokowi ketika terbitin obligasi, obligasinya jadi bantuan langsung tunai, obligasinya jadi masker, obligasinya jadi vaksin, obligasinya jadi APD. Itu kan dikonsumsi habis. Nah, kalau burden sharing-nya Pak Prabowo itu dilakukan dengan cara pemberian kredit kepada Koperasi Merah Putih dan Perumahan Rakyat. Namanya kredit kan pinjaman. Kalau kita kasih pinjaman harus dikembalikan dong. Nah, bedanya di situ. Jadi yang satu habis, yang satu kalau kita kasih pinjaman, yang pinjam bayar ya balik uangnya. Nah, sekarang bagaimana caranya pemerintah kasih kredit ke koperasi gitu? Tidak ada kementerian yang terus terang ya sama dinas yang punya kemampuan untuk menilai yang koperasinya punya kapasitas bayar apa enggak. Menyalurkan pinjamannya, menagih pinjamannya sama eksekusinya. Karena itu bukan tugasnya kementerian, itu tugasnya bank. Makanya dia lakukan via perbankan. Nah, caranya via perbankan bagaimana? Jadi pemerintah menempatkan uang deposito di Bank Himbara. Himbara itu bank himpunan bank negara. BRI, Mandiri, BNI, BTN gitu ya. Kemudian dia bilang, "Bank, kamu kasih kredit ke koperasi." Jadi pemerintahnya taruh uang di bank, kemudian spesifik nih dia bilang, ini deposito saya, kamu harus kasih kredit ke koperasi. Nah kalau bank kan dia pasti sudah punya database, dia punya BI checking, punya semuanya. Dia bisa menganalisa kalau orang mau pinjaman itu dia approve apa tidak kan dia sudah lebih baik daripada kita-kita gitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau seperti itu burden sharingnya di mana? Itu kan cuma simple
eh, banknya, pemerintah taruh deposito, kemudian depositonya dipakai bank spesifik untuk kasih kredit ke koperasi. Nah, badan syariahnya seperti ini. Asumsi ada 80.000 koperasi yang katanya mau dikasih pinjaman 3 miliar per tahun. 80.000 dikali 3 miliar 240 triliun. Nah, berarti pemerintah terbitin obligasi 240 T. Eh, itu dengan mekanisme normal. Jadi terbitin obligasi. Nah, kemudian dia jual ke investor, ke Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu beli FR, reksadana beli FR, segala macam dibeli. Nah, setelah dibeli itu kan normal. Itu kan uangnya bukan uang cetakan BI, tapi dari ekonomi gitu. Nah, eh, pada saat dijual, kan kita sebagai investor kita mikir-mikir kan, mau beli nggak ya, mau beli nggak ya. Nah, terus si BI dia itu eh, beli 240 T ini dari market dengan harga lebih tinggi. Jadi misalnya pemerintah jual 6,5% di harga 100, ya udah BI bilang saya beli di harga 100,72 atau 6,4%, 0,1% lebih rendah. Yield rendah, harga tinggi gitu. Nah, eh, kalau saya sebagai reksadana atau saya sebagai bank, oh boleh dong. Saya beli harga 100, ada yang mau beli sama saya 100,72. Berarti kan dalam waktu 1-2 minggu saya cuan 0,72%. Jadi saya jualah ke BI. Nah, ketika saya jual ke BI, hutang 240 T yang tadinya pemerintah berhutang ke investor, sekarang pemerintah berhutang ke Bank Indonesia dengan imbal hasil 6,4%. Nah, waktu pemerintah terbitin 240 T kan dia dapat uang cash 240 T. Dia taruhlah di Bank Himbara dengan bunga 3%. Nah, jadi pemerintah atas 240 T itu dia bayar kupon 6,4%. At the same time dia taruh di deposito dapat bunga 3%. Jadi dia rugi 3,4. Nah, sama BI bilang, ya udah kamu rugi 3,4 kan? Karena kan kamu taruh di bank cuma dapat 3. Sementara kamu eh, kalau misalnya bayar bunganya 6,4. Selisih 3,4 ini kita bagi dua deh. Jadi pemerintah tanggung 1,7, BI tanggung 1,7. Caranya gimana? Waktu pemerintah bayar imbal hasil 6,4% ini, apa namanya, si BI akan rebate 1,7% ke negara. Nah, disinilah burden sharingnya. Jadi kayak misalnya kamu dikasih deposito dengan bunga 6,4%, investornya waktu terima dia balikin 1,7. Jadi burden sharingnya di situ. Nah, atas deposito 240 T dengan bunga 3% ke Bank Himbara ini, dia bilang ini cuma boleh dikasih kredit ke Koperasi Merah Putih. Ini cuma boleh kasih kredit ke misalnya Perumahan Rakyat. Koperasi Merah Putihnya dia bilang bunga 6%. Jadi kalau dia bayar deposito 3, kemudian dapat bunga 6, untung 2% kan. Maksimal 6 tahun, masa tenggangnya 6 sampai 8 bulan. Kemudian dari 3M itu 500 jutanya boleh dipakai, maksimal 500 juta boleh dipakai untuk operasional. Maksudnya untuk bayar gaji gitu. Kalau enggak ya orang Indonesia bisa 3-3M-nya jadi gaji kan habis. Jadi dia sudah tetapkan 3M ini 500 juta jadi maksimal 500 juta jadi gaji, sisanya untuk produktif gitu. Nah, eh, pertanyaan gini, Pak kalau macet gimana? Bank harus tanggung jawab dong. Nah, kalau dia macet, itu kan berarti bank yang ngasih kredit. Kalau dia cicilan, dibayarnya ke bank. Kalau macet juga bank yang urus gitu. Cuma kalau memang misalnya macet total, itu kok kredit ke Koperasi Merah Putih ini dijamin dengan dana desa. Jadi kayak sama kayak KUR, kredit usaha rakyat. Kalau misalnya kita pinjam, bunganya lebih murah. Kalau macet ditanggung oleh asuransi gitu. Nah, sehingga potensi NPL-nya sangat kecil. NPL itu non-performing loan. Jadi ibaratnya kalau masyarakat pinjam KUR, KURnya macet, si banknya bisa klaim ke pemerintah. Dia bilang, ini macet nih, kamu ganti dong. Nah, kemungkinan dia nggak diganti itu kalau misalnya tidak sesuai peruntukan. Misalnya dia bilang, ini KUR kan kredit usaha. Kok yang pinjam karyawan, bukan pengusaha gitu. Nah, itu klaimnya ditolak. Sama juga kan kalau bank kasih kredit ke Koperasi Merah Putih. Ternyata bukan koperasi yang pinjam, tapi siapa gitu. Akhirnya waktu dia klaim nggak bisa dibayar sama pemerintah. Tapi in case kalau ada macet, itu bisa ditukar sama dana desa. Nah, dana desa ini kalau Bapak Ibu ingat waktu zaman Jokowi sama Prabowo sedang bersaing jadi presiden,
Itu jadi perdebatan. Oh, kalau Pak Jokowi bilang saya akan kasih dana ke desa setiap tahun sekian, biar desanya berkembang. Nah, sama Prabowo dinaikin nominalnya gitu. Jadi waktu itu memang jadi salah satu program pemerintah lah untuk dananya langsung ke desa. Karena kalau dia kasih ke gubernurnya, gubernurnya turun ke bupati, wali kota, baru turun ke desa, kadang-kadang nilainya sudah kena sunat seperti itu. Tapi dia langsung ke desa sehingga desanya bisa memberdayakan sendiri. Nah, jadi eh, deposito pemerintah 240 T di Bank Himbara ini dapat ditarik oleh pemerintah kembali dan tetap mendapat bunga. Ya, beda sama waktu zaman Jokowi. Dia beli vaksin habis sudah nggak ada lagi. Kalau ini kan bentuknya deposito, dapat bunga pula. Nah, bisa tarik lagi. Jadi walaupun kedengaran angkanya ratusan triliun, Bapak Ibu, basically dari ratusan triliun tuh bebannya cuma 1,7 sampai 2% per tahun aja. Jadi tidak sebesar yang orang duga gitu. Nah, plus minusnya apa? Kalau positifnya menurut saya ketika pemerintah mau dapat 240 T itu kan dia terbitin obligasi. Supaya obligasinya laku, dia suruh BI beli dengan harga lebih tinggi. Jadi kalau saya lihat kayak gitu, wah cuan dong, saya beli aja obligasi. Nanti BI beli dengan harga lebih tinggi, saya dapat keuntungan jangka pendek. Jadi harga obligasi akan bagus. Nah, Bank Himbara itu dapat dana murah, deposito misalnya 3% gitu kan. Dia salurkan ke apa namanya Koperasi Merah Putih ini jamin dana desa. Berarti NPL-nya rendah. Pasti cuan punya walaupun cuma 2% jadilah gitu kan. 2-3% gitu ya. Nah, kemudian hutang yang 240 T ini waktu negara tempatkan di Bank Himbara itu bisa balik. Jadi nggak habis dikonsumsi. Nah, karena tidak ada cetak uang, inflasinya juga kecil menurut saya. Itu positifnya. Nah, negatifnya, sekarang kan dia bilang koperasi, bukan badan usaha milik desa. Siapa pengurusnya? Kalau koperasi kan nggak ada pemegang sahamnya, dari anggota untuk anggota. Jadi kalau ada kriminal yang mau tangkap siapa? Nah, kalau di perusahaan kan jelas, ada direksi, ada komisaris, ada pemegang saham. Kemudian siapa yang duduk sebagai pengurus koperasinya? Nah, yang kedua, dana 240 T setahun. Bapak Ibu, wah ini luar biasa besar. Bisa jadi kredit, bisa jadi sembako, bisa jadi apa. Nah, kalau saya menyalurkan 240 T setahun, itu menurut saya tiba-tiba jadi apa? Jadi kementerian yang sangat strategis gitu. Nah, untuk itu alangkah baiknya kalau pengelolanya itu dari birokrat yang profesional gitu, bukan orang partai. Karena kalau ada orang partai di situ, ya suka tidak suka itu menurut saya akan menjadi mesin pendulang suara yang sangat efisien di 2029 nanti. Nah, kalau misalnya seperti itu, tentunya kan secara politik pastilah ada yang ngomel-ngomel, loh kok yang tempat di situ orang-orang partai A gitu, kok partai B, C, D nggak dapat. Nah, tentu akan ada efek-efek seperti itu. Nah, berdasarkan publikasi terakhir di 2025 ini telah terjadi burden sharing 200 T. Eh, nggak semuanya ke Koperasi Merah Putih karena ada yang burden sharing zaman Jokowi yang dilanjutin karena jatuh tempo jadi ditukar dengan jatuh tempo lebih panjang. Ada juga yang lain-lain. Jadi sudah jalan 240 T apa tidak? Kurang tahu karena datanya tidak dipublish dengan jelas. Nah, secara umum kalau menurut saya, kalau kooperasinya berhasil, akan berdampak positif ke ekonomi. Kalaupun misalnya nggak berhasil pun, kan dari 3 miliar per bulan itu, per tahun, sorry, 500 juta boleh jadi gaji. 500 juta kalau dijadi gaji, ya otomatis itu menciptakan daya beli di kalangan pengurus koperasi itu. Nah, tentunya kalau ada kalangan pengurus yang dapat gaji, ekonominya akan berputar juga gitu, menciptakan daya beli. Nah, demikian menurut saya perbedaan burden sharing ala Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.